Sekarang gini deh Mbak, Bentar, Mbak itu punya Instagram. keluarga nih, teman. Merasa di situ saudara Mbak ada dengan hubungan keluarga dengan ibumu. Apabila ditawarkan kamu seorang paman kamu akan percaya dah? Nah begitu juga anak saya ini, karena ada di situ seorang pamannya tadi, dia merasa percaya, merasa aman. Tidak logis pertanyaan Mbak tuh. Jadi Ini gini, sih Mbak, saya gini. sudah sangat terluka Mbak, mungkin Biar kembali. ini clear. Jadi Instagram itu bukan ke Instagram temannya. Jadi Mbak, biar kita nggak kemana-mana nih. Instagram itu Instagramnya korban, aktif di HP-nya temennya, karena korban ini tidak punya handphone. Jadi bukan ke Instagram temannya, ke Instagram Cahyaninya. Si pelaku ini ngubungin. Kenapa dia mau? Salah satunya karena di dalam pada saat itu ada pamannya juga yang ikut menjemput. Itulah si Anturi tadi. Kenapa dibilang paman? Karena mamanya korban ini juga berusia Anturi. Jadi masih ada hubungan marga, sehingga dia nggak ragu bahwa ya udah deh, kan dekat juga. Kebetulan rumah korban dengan rumah si temannya tadi ini, tempat dia tadi main tadi itu deket. Jadi sehingga dia merasa ya udah deh, karena udah dekat ya udah nggak apa-apa, sekalian jalan pulang gitu. Ternyata di persimpangan rumah mobil dikencangin lurus. Dia bertanya, antarlah aku pulang, kenapa kau lurusin lagi nih mobil? Nah si pelaku ini tadi bilang, bentar dulu, kita jemput teman dulu. Nah setiba di SMA 8 tadi, dia nanya lagi, udah antarlah aku balik bentar dulu ya, kita selesaikan masalah dulu di sana, begitu. Sehingga dia nggak terpikir bahwa dia akan diruda paksa, begitu. Tapi intinya bahwa sudah terjadi sekarang ini konferensi persnya ini bukan terhadap yang sudah disanksi. Cuma tadi yang 3 orang ini yang hanya dihukum kode etik karena mereka lah katanya yang ikut mengantarkan ke TKP pertama. Habis itu dalam keadaan dia lemas, diangkat ya. Diangkat, tubuhnya diangkat, dibawa ke TKP kedua. Lantai 2. Ya, ke lantai 2. Akhirnya di orang lain di sana. Jadi fokusnya sekarang adalah ke yang kode etik. Kalau yang tadi itu sudah kena sanksi semua, tapi belum sampai ke pengadilan. Sudah dipecat malah yang polisi. Begitulah Bu. Pak Kapolri, silakan Bu. Saya pribadi di sini pakailah hati nurani Pak. Sementara yang pelaku yang tersidang kode etik yang tanggal 7 itu ada mengakui sama saya bahwa dia ikut mengangkat anak saya. Janganlah. Saya orang susah, saya tidak mampu. Saya hanya menuntut keadilan. Masa depan anak saya sudah hancur, cita-citanya terputus di tengah jalan. Saya di sini tidak dapat berkata, saya berjuang untuk anak saya yang satu lagi, di mana anak saya ada kena sakit hari ini. 2 anak saya yang harus saya perjuangkan. Saya ibu tunggal. Saya mohon Ibu Bapak Kapolri, Jambi, pakai hati nurani. Bapak Kapolri gimana? Ini mau dilapor ke Mabes Polri? Pakai hati nurani juga Pak. Saya di sini mohon bantu saya. Saya untuk menuntut keadilan. Masa depan anak saya sudah hancur. Saya memperjuangkan anak saya perempuan ini, yang cita-citanya tadi menjadi polwan, sangat hancur pupus. Saya berjuang seorang diri. Saya kira begitu. Kita akhiri pertemuan ini dan ucapkan terima kasih.